Wahai Imam Al-Ghazali, apa yang kau andalkan, yang kau sodorkan untukku terhadap apa yang kamu lakukan selama ini? Apa yang kamu andalkan supaya kamu selamat itu gitu loh ya. Fasirtu, maka Imam Al-Ghazali menjawab apa? Adzkuru a'mali, aku menyebutkan amal-amalku. Amalku ini, amalku ini, amalku itu. Faqala, maka dijawab dalam dialog itu, sesungguhnya yang menyebabkan kamu mendapatkan kemuliaan seperti ini bukan karena apa yang kamu ceritakan tadi itu, bukan apa yang kamu sebutkan ibadah-ibadah kamu itu, karena semuanya itu untuk kamu kok sebetulnya itu, bukan untukku. Kamarnya apa yang kau sodorkan untukku dari amal-amal kamu itu, yang untukku mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihil mujahidin al-muqarrabin, amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Shadaqallahul adzim. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Raudhatul Jannah, semuanya yang dirahmati Allah, diberkahi Allah, dan semuanya calon-calon tetap penduduk surga. Alhamdulillah, kita bersyukur atas rahmat dan izin Allah, kita semuanya sekarang berada di tempat yang paling mulia di dunia ini, yaitu di rumah Allah, di masjid, dalam rangka untuk melaksanakan ibadah yang termulia pagi ini, yaitu sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kesempurnaan kebaikan yang lain, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmat, senantiasa mencurahkan barokahnya untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan pembahasan di bab pertama, nasihat-nasihat yang tunggal, hadis yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin As, salah seorang sahabat yang sempat menjadi panglima perang pada masa Umar bin Khattab. Amr bin As anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, riwayat dari Amr bin As dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasulullah bersabda, qala, ngendika sapa Rasul. Niki umpama dicampuri Jawa mboten napa-napa ta niki. Ar-rahimuna, utawi pira-pira menungso sing welas asih. Rahimun itu menungso sing welas asih, manusia yang menebarkan kasih sayang. Tentu di dalam hal ini adalah orang-orang beriman yang menebarkan kasih sayang. Yarhamuhumullahur Rahman. Ada dua bacaan, Yarhamuhumur Rahman. Kalau Yarhamuhumur Rahman itu doa, mudah-mudahan dirahmati oleh Zat yang Maha Rahman Rahim.
Tapi kalau itu bagian dari jawaban dari perintah, ya, maka yarhamhum, maka Allah itu begitu. Orang-orang yang senantiasa menebarkan kasih sayang, yarhamuhumullahu rahman, maka Allah menurunkan rahmatnya kepada mereka-mereka itu. Ya. Siapa Ar-Rahman? Zat yang Maha Rahman Rahim, tabaraka wa ta'ala, yang Maha Suci dan Maha Tinggi. Irhamu, maka kalian semua sebagai orang yang beriman, berlakulah kasih sayang, berlakulah kasih sayang. Jawabannya lalu kalau begitu apa? Irhamu, berlakulah kasih sayang, man fil ardi, terhadap semua makhluk yang ada di muka bumi. Yarhamkum man fis sama, maka yarhamkum akan memberikan kasih sayang kepada kamu semuanya. Siapa? Man fis sama, penduduk langit. Man fis sama di sini adalah ya para malaikat dan penduduk langit. Nah, ini itu matannya, itu inti daripada sabda Rasulullah. Wal makna, keterangan. Nah, ini penjelasannya, penjelasan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani sebagai pensyarah kitab ini. Maksud daripada apa yang disabdakan Rasulullah itu adalah Ar-Rahimuna liman fil ardi, mereka-mereka yang senantiasa menebarkan kasih sayang, liman fil ardi, terhadap mereka-mereka penduduk bumi. Siapa mereka-mereka penduduk bumi itu? Min Adamin, yaitu terhadap anak cucu Adam. Semua itu masuk di situ. Berarti di sini juga berlaku untuk orang yang beriman dan juga berlaku untuk orang yang tidak beriman pun. Kita tidak boleh kasar, kita tidak boleh dolim. Tetap sebagaimana itu dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satu bentuk kedzaliman itu diantaranya mencuri hak milik orang lain. Nah, itu kita punya tetangga umpamanya karena enggak Islam, jangan karena enggak Islam terus entekno iku enggak Islam ae kok. Nah, itu enggak boleh. Itu berarti apa? Melakukan kedzaliman. Nah, ketika orang itu menebarkan kasih sayang kepada siapapun di antara anak cucu Adam, terus bukan hanya itu, wahayawan dan hayawan. Selain manusia, penduduk bumi ini adalah hayawan. Termasuk hubungannya dengan binatang-binatang yang kita boleh untuk memakannya, untuk menyembelihnya. Ya, seperti yang diperbolehkan dalam Islam kan, menyembelih kambing, menyembelih unta, terus menyembelih apa lagi? Ayam, terus menyembelih burung perkutut, ya, nek wani. Regane 200 juta terus dikongkon ngentekno. Siapa ada sayembara yang bisa menghabiskan uang 200 juta dalam waktu 1 jam? Belikan burung perkutut yang harganya 200 juta, sembelih terus dibakar atau digoreng, enak Pak. Nah,
hayawan, binatang termasuk yang boleh dimakan itu kalaupun disembelih lam yukmar biqatlihi illa bihsan, tidak boleh untuk membunuhnya kecuali dengan cara yang baik. Termasuk syarat kalau mau menyembelih binatang-binatang yang halal untuk dimakan itu kan harus menggunakan alat pemotong yang betul-betul tajam supaya tidak menyakiti dalam waktu yang lama. Yang diperintahkan harus menggunakan alat yang tajam, jangan sampai diganti dengan gergaji. Itu contoh, Pak. Sama-sama memotong tapi kan beda bentuknya. Kalau gergaji itu untuk motong kayu atau besi, gergaji besi. Tapi ini gak boleh dipakai untuk motong hayawan, untuk kambing atau ayam. Itu bagian daripada bentuk perlakuan kasih sayang. Dengan cara yang baik ilaihim terhadap mereka, bi husnir rahman ilaihim, dengan memperlakukan mereka secara baik, kasih sayang kepada mereka. Irhamu man tastati'una antarhamuhu. Keterangan berikutnya adalah berikanlah kasih sayang man, siapa saja, tastati'una, yang kamu memiliki kemampuan, antarhamuhu, memiliki kemampuan untuk memberikan kasih sayang kepada mereka, berlaku adil kepada mereka, min asnafi makhlukatihi ta'ala, terhadap berbagai macam makhluk-makhluknya Allah, terhadap berbagai macam makhluk-makhluknya Allah Ta'ala. Walau ghairu akilin, senajano, nek cara Jawa iku senajano, walaupun makhluk itu ghairi akilin, yang tidak berakal, bisyafaqati alaihim, dengan menebarkan kasih sayang kepada mereka, wa du'aikum lahum birrahmah, dan bahkan kamu juga kalau sesama manusia itu mendoakan yang terbaik untuk mereka, sesama manusia tadi itu birrahmah, supaya mereka semuanya dirahmati Allah, wal maghfirah, dan kalau perlu memintakan dapat maghfirah dari Allah. Tetapi ini berlaku untuk sesama mukmin, sesama muslim. Karena itu ketika Rasul diperintah oleh Allah itu kan di surat Muhammad itu Allah perintah kepada Rasul, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Surat Muhammad itu. Wahai Muhammad, wastaghfir, dan beristighfarlah kamu, li dzambika, atas dosa-dosa kamu, walil mu'minina wal mu'minat, dan memohonkan ampun kepada Allah, beristighfarlah kamu Muhammad. Kepentingan untuk siapa? Untuk mukmin laki, mukmin perempuan. Jadi begitu. Istighfar itu berlaku khusus untuk orang yang beriman, laki dan perempuan. Tapi kalau untuk binatang nggak usah dimohonkan ampun. Halo, ya Allah ampunilah kambing saya ya Allah. Nggak. Karena mereka nggak punya dosa. Ya, nggak punya dosa. Tapi kalau kasih sayangi mereka bisa. Karena kasih itu berlaku bukannya hubungannya dengan dosa, tidak dosa itu. Tapi kalau istighfar itu khusus untuk manusia, ya, untuk manusia. Nah, Rasul diperintahkan untuk memohonkan ampun, wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu, dan Allah itu
tahu mutaqallabakum wa mathwakum, ya, berlalu lalangnya kehidupan kamu kemana-kemana, aktivitas kamu, wa mathwakum, dan Allah juga tahu kamu di mana berteduh dan beristirahat semuanya. Nah, ini juga akhirnya berlaku untuk kita. Kita pun diperintahkan untuk minimal, kalau kita tidak bisa menebarkan kasih sayang dalam bentuk fisik, ya gitu, maka minimal kita mendoakan, ya Allah, seperti kita mungkin saudara kita yang ada di Palestina. Di Palestina itu bisa menyumbangkan, menginfakkan untuk nanti dikirim ke sana. Tapi tentu kita juga harus selektif kepada siapa kita lewatkan itu. Kadang-kadang kan kita itu dipakai kesempatan untuk meraih keuntungan, tapi mari ngono gak disalurkan. Nah, kayak gitu juga kita berhati-hati juga. Maka kalau kita nggak yakin juga kepada mereka yang di jalan di mana itu yang menerima sumbangan-sumbangan tadi itu malah disalahgunakan, maka kita berarti kan nggak ada penyaluran yang resmi. Saat itu wujud kasih sayangnya mungkin memberikan doa, itu salah satunya. Nah, ini memohonkan ampun untuk makhluk-makhluk Allah, khususnya kalau sesama manusia, didoakan supaya dapat rahmati Allah dan maghfirah dari Allah. Kalau begitu, lalu bagaimana konsekuensinya? Yarhamkumul malaikah. Nah, di situ manfis sama itu siapa? Yarhamkum al malaikah, maka malaikat senantiasa merahmati kamu, senantiasa menebarkan kasih sayang kepada kamu, ya. Wa mir rahmatihi amatin, dan rahmat mereka itu menyelimuti li ahli sama, untuk seluruh penduduk langit. Dan rahmat Allah itu menyelimuti seluruh penduduk langit. Alladzina hum, yang mana penduduk langit itu aktsar min ahlil ardi, jumlahnya lebih banyak daripada penduduk bumi. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau penduduk bumi itu kan jelas ada tempat-tempat tertentu saja yang dihuni itu. Tapi ada makhluk yang sebetulnya itu di alam gaib yang kita tidak memiliki kemampuan untuk melihat. Itu bisa di hadapan itu, ruang itu tidak ada yang kosong, Pak. Nggak ada yang kosong gitu. Termasuk di situ kemungkinan juga ada jin, kemungkinan juga malah malaikat. Bagi mereka yang diberi ilmu melihatnya bukan dengan mata ini, Pak, tapi dengan kekuatan batin itu melihat. Atau juga itu dilewatkan mata, sehingga nggak bisa kita lewat kalau melihat secara itu. Termasuk di rumah kita, termasuk mungkin juga di masjid ini, Pak, kita nggak tahu. Cuman mereka kan bukan makhluk fisik gitu loh, tapi bisa. Nah, termasuk penduduk langit itu jumlahnya lebih besar daripada, lebih banyak daripada penduduk bumi. Para malaikat Allah, masya Allah. Itu sampai di situ diceritakan itu. Wala yajuzu, nah tadi itu, dan tidak boleh kita mendoakan tadi itu untuk dapat maghfirah. Tadi itu berlaku untuk seluruh makhluk tadi itu, karena maghfirah itu kan hubungannya dengan dosa. Nah, itu berarti itu mendoakan maghfirah itu untuk manusia. Tapi manusia pun yang didoakan dapat maghfirah itu adalah yang beriman. Fastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Lah kalau kita mendoakan mereka yang tidak beriman, manusia yang tidak beriman, itu doanya seperti Rasul. Doa apa yang paling utama untuk mereka? Datangkan dan berikan petunjuk untuk mereka. Nah, Rasul kan mendoakan Allahumma hdihim, Allahumma hdihim, ya, fa
fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada mereka karena mereka selama ini belum tahu tentang agama yang saya bawa. Di antaranya ketika Rasulullah dianiaya, ketika disiksa saat hijrah ke Taif, nggih, sejarah kan begitu. Itu kan disiksa oleh mereka penduduk Taif itu. Saat itu malaikat itu gak terima, cara gampangan ngoten nggih, Pak. Ya Rasulullah, saya datang untuk membantu dan memberikan pertolongan kepada mereka, panjenengan izinkan saya menghancurkan mereka semua yang saat ini menyiksa panjenengan, izinkan saja. Terus gimana jawaban Rasul? Jangan, ndak. Aku datang ke sini bukan untuk menyebabkan mereka dihancurkan oleh Allah. Jangan, enggak, jangan. Tapi langsung Allah mau, ya Allah, jangan engkau hancurkan mereka, jangan engkau siksa mereka karena mereka telah menganiaya saya. Tapi apa? Allahumma hdihim, berikan aja mereka petunjuk ya Allah. Dan memang itu doa itu tidak langsung saat itu. Apa itu? Hikmahnya langsung saat itu langsung mereka dapat hidayah, enggak, tapi ada beberapa waktu kemudian akhirnya mereka semuanya dapat hidayah dari Allah. Kalaupun enggak mereka langsung, itu nanti anaknya, cucu-cucunya, begitulah. Itu yang dilihat oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah bedanya. Rasulullah sifatnya seperti itu, beda dengan Nabi Nuh, beda dengan Nabi yang lain itu. Ketika umatnya itu wis wangel ditoto, langsung hancurkan mereka ya Allah, karena mereka jika tidak engkau hancurkan ya Allah, mereka akan mendatangkan anak-anak cucu yang juga akan menjadi orang yang kafir. Nah itu mereka begitu doanya itu. Wasjud, hancurkan mereka. Nah, sementara Rasul enggak. Karena yang dilihat nanti itu bukan mereka yang kafir itu, tapi kemungkinan nanti anaknya atau cucu-cucunya. Itulah perbedaan sifat Rasulullah dengan beberapa nabi sebelumnya itu begitu. Nah, Rasulullah mengajarkan kita untuk senantiasa menebarkan kasih sayang kepada seluruh makhluk-makhluk Allah. Termasuk begini itu ada beberapa cerita, Pak. Ada kitab, biasanya kalau di pondok dulu itu ada nama kitab Usfuria. Usfur itu burung emprit. Itu kitab tentang akhlak. Salah satu cerita itu nama itu terambil dari ceritanya Umar. Ketika lagi berjalan-jalan, kemudian menemui beberapa anak yang lagi bermain-main dengan burung emprit, Pak. Ini kan sangane burung apa, Pak? Ya, burung emprit, Pak. Itu ditali dengan pakai benang atau apa itu, dilepaskan, ditarik lagi, Pak. Tarik lagi. Nah, ketika seperti itu Umar itu muncul rasa kasih sayangnya kepada burung tadi itu, maka mendekati anak tadi itu, enggak dibentak-bentak gitu, enggak. Anak-anak, ya kamu yang lagi bermain ini, bolehkah saya beli burung itu? Kamu nanti bisa beli apa-apa dengan itu. Saya belinya ya burung itu, kamu nanti cari yang lain aja, kita belikan. Akhirnya dibeli oleh Umar, lalu dilepas. Nah kan duit sudah diberikan itu. Nah, nggak boleh loh nggih, kayak seperti ini nanti kasihan, nanti ini gini itu. Nah, itu apa? Mengajarkan kasih sayang. Makanya saya kadang-kadang mikir saya itu. Saya kan seneng juga dengan burung yang berkicau, yang apa itu. Terus saya mau mengingu itu. Memelihara itu saya mikir kira-kira perasaannya binatang tadi itu ketika dimasukkan di dalam sangkar itu kira-kira ya apa? Halo?
Berkicau itu kan makin jenengan menikmati ya berkicaunya. Apa nggak mungkin itu adalah tangisan dari burung itu? Aku kok dikerangkeng nggak bisa kemana-mana, kan itu toh. Maka kalaupun akhirnya panjenengan itu seperti ini, kalaupun jenengan itu memelihara binatang tertentu, itu binatang yang sekiranya itu lulut, ya kayak Doro itu kan yang dibuatkan apa ya, dibuatkan apa saja itu, ya pegupon. Habis itu kan mereka sudah merasa nyaman di situ, datang pergi gitu loh. Lah coba burung perkutut jenengan gitu kan aja, ya kasih sangkar tapi dibuka biar datang pergi, mamut situ. Nah itu kan jenengan yang menikmati Pak, tapi apakah yang di dalam itu juga mikir Pak? Iya ya, ya itu begitu Pak. Makanya saya sempat dulu ketika mau haji ada yang menasihati, kamu mau berangkat haji loh yo, jangan punya sangkutan dengan makhluk. Barangkali juga termasuk kamu selama ini memelihara apa sesuatu yang sebetulnya mereka itu sebetulnya ingin keluar dari kerangkeng itu. Makanya termasuk sampai sekarang saya juga nggak berani untuk memelihara gitu itu Pak. Ya cuman kalau ada tetangga punya berkicau gitu ya saya menikmati kicauannya. Tapi kan saya kan nggak tahu persis itu makna di balik kicauan itu apa, kan nggak tahu. Mungkin juga dia sebetulnya punya hasrat lawan jenisnya, tapi dia sendirian di kerangkeng di apa itu? Ya kan gitu. Ada yang burung-burung yang itu yang sudah lulut dimasukkan di kerangkeng, tapi mereka burung itu tetap datang pergi. Kayak apa itu? Yang lapet kayak burung gelati barang itu kan ada yang sudah lulut Pak, gitu. Ya zaman coba aja mikir gitu Pak. Itu bagian daripada apa? Memberikan kebebasan kepada mereka para binatang-binatang Allah tadi, termasuk burung tadi itu. Makanya kan sempat ada lagu bagaikan burung di dalam sangkar, sangkarnya sangkar emas. Tapi kan tidak bisa menikmati emas itu Pak ya. Nah itu, maka mungkin bagi burung-burung itu lebih merasa nyaman itu kalau dia terbang bebas kemana-mana bersama dengan pasangannya itu. Oke, itu bagian daripada juga bentuk kasih sayang kepada makhluk Allah itu. Nah, kemudian dari keterusan itulah ya juzu tadi tidak boleh mendoakan dapat istighfar untuk seluruh makhluk tadi, karena istighfar itu hanya untuk mereka-mereka yang mereka yang dihukumi dosa kalau berbuat dosa. Tapi kalau untuk hayawan-hayawan kan nggak ada dosa, nggak ada syariat ibadahnya, ya makanya jangan iri sama binatang. Enak ya binatang itu, ayam barang itu. Nek wis kadung gelem laken itu. Gak ngerti nek iku ibuke dhewe ya lho ngono. Iya kan? Wis gak ngono-ngonoan, jangan. Nah, kalau ada manusia komodo seperti itu, ya itu berarti hewan. Makanya kan ada lagu apa? Mengapa berzina itu haram? Jawabannya karena itu cara gitu. Mereka nggak ada hukumnya. Nah karena itu kalau doa maghfirah itu bukan untuk seluruh makhluk, tapi dikhususkan untuk orang-orang yang beriman. Lalu ada riwayat Al-Ghazali, riwayat mimpi Imam Al-Ghazali finnaum. Lah mimpi itu kan di dalam tidur. Kalau mimpi di dalam keadaan sadar itu namanya bukan mimpi, tapi itu cita-cita. Kita boleh punya mimpi. Itu berarti apa maksud itu? Cita-cita. Tapi kalau di dalam tidur itu kan nggak bisa kita menata mimpi itu. Karena itu sudah murni Allah yang mengatur hati kita, jiwa kita ketika mimpi. Yang mimpi itu kan jiwa, Pak. Itu sudah ditata oleh Allah. Tapi kalau kita merencanakan sesuatu saking kepinginnya, lalu dengan bahasa silahkan kamu bermimpi untuk bisa, nah itu maksudnya itu apa? Rencana, cita-cita. Tapi kalau di sini tuh mimpi dalam tidur itu gimana? Nah kalau mimpinya orang-orang tertentu, orang-orang yang alim itu kan bisa itu memang ilmu dari Allah. Seperti Ibrahim diberi ilmu oleh Allah, diantaranya lewat mimpi. Apa ini? Inni ara fil manami, aku
melihat di dalam mimpi anni adbahuk, saya itu kok menyembelih kamu loh. Itu kan contoh. Ternyata memang itu isyarat dari Allah, ilmu dari Allah. Sebagaimana juga Yusuf, ya Nabi Yusuf itu yang kita kenal itu apanya? Pertama gantengnya kan gitu toh, wantengnya. Gara-gara kegantengannya itu sampai perempuan-perempuan kalau melihat itu teriris-iris apa nih tangannya, iya, terpesonanya itu. Tapi yang kemudian yang kedua, keistimewaan Yusuf itu selain ketampanannya adalah apa? Kemampuannya diberi ilmu oleh Allah untuk memaknai mimpi. Jadi ilmu Allah itu kadang-kadang dilewatkan mimpi. Tapi itu memang persoalan-persoalan spiritual, tidak persoalan-persoalan yang bersifat empiris. Nah, kebenaran itu kan tidak selamanya didekati secara empiris gitu loh. Tidak selamanya didekati secara empiris, tapi nanti ada kebenaran yang bersifat kemutlakan Allah. Sehingga kalau secara empiris biasanya kita selama ini melihat orang pintar itu kan karena dia pintar baca tulis kan gitu toh Pak. Tapi Rasulullah kan justru tidak pintar baca tulis, Nabiyil Ummi. Tapi kan kepintaran tidak selamanya dilewatkan membaca dan menulis. Gimana betul? Ya itu. Karena apa? Ada yang langsung memang Allah punya hak untuk apa? Menyampaikan ilmu kepada orang itu. Sehingga kan anak saya itu bayangkan ada itu kan ditampilkan di TV apa itu mulai lahir dia dalam keadaan buta, tapi umur 10 tahun dia hafal Al-Quran. Ya Allah, padahal dia nggak pernah. Nah kayak gitu itu loh Pak. Itu kan di luar apa? Di luar jangkauan empirisme tadi itu, gitu loh. Kayak gitu-gitu itu. Nah bisa juga nanti di sini ada orang-orang tertentu itu ilmu itu bisa lewat mimpi. Dan kita pun kadang-kadang terjadi kok mimpi sesuatu, tapi saat itu kita terlupakan. Tapi nanti dalam waktu tertentu, subhanallah, aku kok pernah seperti ini. Nah itu loh Pak. Jadi jiwa itu melampaui daripada fisik itu. Oh, aku kok persis seperti ini. Subhanallah. Kadang-kadang begitu Pak. Kita itu kadang-kadang suatu saat mimpi seakan-akan kita itu berada di tempat mana, waktu di Mekah di apa itu. Tapi kita sebetulnya sudah pernah mimpi, tapi kita lupa. Loh, kok aku sudah pernah. Nah itu Pak contoh Pak. Kebenaran bisa dilewatkan seperti itu, mendahului, dilewatkan jiwa kita. Nah Imam Al-Ghazali mimpi dalam tidur. Faqila lahu, lalu ditanya, ma fa'alallahu bika, apa yang diperlakukan Allah terhadap dirimu, bika itu terhadap dirimu wahai Imam Al-Ghazali. Faqala auqafani baina yadayhi, maka Imam Al-Ghazali itu menjawab, auqafani baina yadayhi, aku berhenti di hadapan Sang Maha Kuasa. Wa qala li, dan yang Maha Kuasa itu seakan-akan berkata kepadaku, bima qaddamta alayya fasirta adzkuru a'mala fasirtu. Nah, bima qaddamta alayya, wahai Imam Al-Ghazali, apa yang kau andalkan, yang kau sodorkan untukku terhadap apa yang kamu lakukan selama ini. Apa yang kamu andalkan supaya kamu selamat itu gitu loh ya. Fasirtu, maka Imam Al-Ghazali menjawab apa? Adzkuru a'mali, aku menyebutkan amal-amalku. Amalku ini, amalku ini, amalku itu. Faqala, maka dijawab dalam dialog itu, sesungguhnya yang menyebabkan kamu mendapatkan kemuliaan seperti ini bukan karena apa yang kamu ceritakan tadi itu, bukan apa yang kamu sebutkan ibadah-ibadah kamu itu, karena semuanya itu untuk kamu kok sebetulnya itu, bukan untukku. Kamarnya apa yang kau sodorkan untukku dari amal-amal kamu itu, yang untukku mana? Maka disebutkan sholat saya untukmu.
puasa saya untukmu ya Allah, ini saya untukmu, ini saya sedekah saya juga niat untukmu. Semuanya itu lah, itu semua untuk kamu sendiri. Karena kamu dengan sholat, kamu punya jiwa yang tenang. Dengan puasa, kamu menjadi sehat. Ini semuanya kembali kepada kamu. Ya Allah, kalau begitu saya tidak bisa menjawab mana amalku yang untukmu ya Allah. Karena semuanya ternyata kembali kepada aku sendiri. Dengan beristighfar, saya dapat ampunan, kan gitu toh. Nah, jawabannya adalah sesungguhnya amal ibadahmu yang untukku itu bukan sholat kamu, bukan zikir kamu, bukan ini, tapi yaitu ingat. Apa itu? Ingat dzata yaumin, pada suatu hari nazalat dabbatun, telah hinggap seekor dabbah. Itu apa? Lalat. Ya, seekor lalat. Di mana hinggapnya itu? Di cairan mangsi. Mangsi itu Pak? Tinta yang cairan itu loh Pak, kan dulunya kan begitu Pak ya. Disedot terus. Nah, itu mencelok di situ. Terus begitu kasih sayangnya kamu membiarkan apa? Ini sampai di situ, kamu membiarkan lalat itu untuk menyedot, walaupun nggak sampai habis nih. Menyedot apa tadi itu? Cairan tadi itu alamat dari kolamika litashroba, supaya dia bisa meminumnya dari cairan tinta tadi itu. Wa anta taktubu, padahal kamu saat itu sedang menulis. Padahal kamu saat itu sedang menulis. Tapi fataroktal kitabata, tapi kamu tidak melanjutkan menulis tadi itu. Kenapa? Karena membiarkan lalat itu sendiri untuk menikmati apa dulu tadi itu? Cairan yang nempel di tinta kamu itu, supaya kan gitu Pak. Allah, ia sedang menikmati rizki dari Allah, dibiarkan itu. Subhanallah. Termasuk mungkin kita nyun sewu Pak, kadang-kadang kita ke jeding, terus nanti di situ ada binatang itu jatuh di jedingan. Ini kan kadang-kadang masih pakai jeding Pak ya. Sebagai wujud kasih sayang, ya Allah, dia makhluk Allah, lagi apa ini? Berenang itu bukan karena berenang Pak, karena memang dia apa? Kecebur di situ, nggak bisa. Nah, kira-kira kita apa yang kita lakukan kepada makhluk tadi itu? Diambil apa tampil jelok bisa? Itu loh Pak. Itu rasa Pak. Nah, termasuk kemungkinan terus ono kecoa jatuh Pak. Kecoa jatuh, terus jatuh biasanya kalau terbalik kan sudah nggak bisa kembali Pak. Ya apa jenengan ide-ide apa jenengan anu Pak gitu. Tapi kalau ibu-ibu langsung jerit ya. Iya. Allah. Nah, berangkat dari seperti itu, dibiarkan itu. Fataroktal kitabata, lalu saat itu kamu membiarkan, kamu tidak melanjutkan tulisan kamu, karena apa? Supaya tidak mengganggu lalat tadi itu yang sedang menyedot cairan tadi itu untuk dia meminumnya. Jangan mikir terus apa kak mendem, itu ukurannya menungso kan, itu bagi makhluk tertentu kan tidak gitu loh ya. Pokoknya cairan itu. Wa innama qabaltu minka dzataya, sesungguhnya aku itu menerima yang saya anggap kamu itu bernilai di hadapanku itu bukan amal-amal kamu yang kamu ceritakan tadi itu, karena semuanya kembali kepada kamu. Tapi yang untukku adalah ketika kamu memberikan kasih sayang kepada makhlukku itu berupa dabbah tadi itu, serangga atau lalat itu kamu biarkan. Nah, khotoha rahmatan biha, kamu membiarkan supaya ia bisa mengambil haknya, meminum cairan tadi itu, rahmatan biha, karena kamu sayang kepadanya, kasih sayang, kasihan kepadanya.
Nah, tsumma qala ta'ala, setelah itu lalu seakan-akan Allah itu berkata kepada malaikat-malaikat Allah, amdu bi abdi ilal jannah, bawalah hambaku ini, antarkan hambaku ini ke dalam surga. Jadi apa itu akhirnya? Siapapun kalau tidak mampu menebarkan kasih sayang di muka bumi itu, jangan berharap dapat surga. Makanya kita itu hidup itu terus harus saling menebar kasih sayang, terutama kepada keluarga, terutama kepada ibu, terutama kepada siapa saja, anak-anak dan semuanya di dalam keluarga. Karena itu suami istri itu kan dibentuk juga dalam rangka supaya untuk senantiasa menebarkan kasih sayang. Tapi dalam perjalanan rumah tangga kadang-kadang itu antar suami istri itu saling menebarkan teror. Iya. Mestinya suami itu adalah orang yang senantiasa pertama kali menebarkan kasih sayang kepada istrinya. Suami juga begitu, menebarkan kasih sayang kepada suaminya. Saling menebarkan kasih sayang, saling menebarkan cinta. Tapi dalam kenyataan kadang-kadang karena kepentingan yang tidak nyambung, akhirnya menebarkan apa? Teror. Suami itu kan sudah gambaran daripada kasih sayang, Pak. Suami, seorang laki-laki selalu usaha akan membahagiakan istri. Nah, bahagianya istri kan dalam kasih sayang. Tapi simbol kasih sayang yang paling tertinggi itu menebarkan uang, kan gitu dah. Halo. Iya, termasuk itu. Karena itu bagian daripada kasih sayang itu, suami itu diperintah oleh Allah untuk punya bondo dulu ketika mau menikah. Ya ma'syaral syabab, man istata'a minkumul ba'ata. Bondo. Kenapa kok laki-laki seperti apa? Karena dalam struktur SOP, standar operasional prosedur, itu yang wajib mencari nafkah itu suami. Dan setelah dapat apa? Setelah dapat apa yang dicari tadi dalam hal nafkah itu, maka sedekah terbesar, pemberian terbesar nilainya adalah pemberian suami kepada istri. Halo. Jadi ternyata sedekah terbesar itu sedekahnya suami kepada istri. Kita selama ini kan beranggapan memberi belanja istri itu kan biasa, wajiban. Tapi itu nilainya tertinggi. Dan pernah saya sampaikan hadis Rasul, dirhamun, 1 dirham yang kau berikan untuk fakir miskin, 1 dirham yang kau sedekahkan untuk budak supaya bisa merdeka, 1 dirham yang kau berikan di jalan Allah fisabilillah, dan 1 dirham yang kau berikan kepada keluargamu atau istrimu. Ternyata kata Rasul, a'dhamu ajron, yang terbesar pahalanya adalah napa? Ma anfaqtahu ala ahlika, yang engkau nafkahkan, engkau berikan kepada keluargamu, kepada istrimu. Makanya wong lanang suami selalu usaha akan membahagiakan istri. Lah istri kasih sayangnya paling tertinggi itu dilihat dari sisi apa, Pak? Memberi apa? Maka kalau bisa suami, semua uang akan membahagiakan siapa? Istri. Yang paling menyakitkan itu ternyata uangnya nggak diberikan istrinya, tapi diberikan istrinya tetangga. Alasannya menebar kasih sayang. Istri-istri yang lain itu bahaya, itu modus itu, Pak, ya. Bisa menjadi bencana. Nah, istri juga memberikan kasih sayang kepada suami. Wujud kasih sayang suami ya diantaranya penghormatannya itu, ketaatannya kepada suami, itu bagian daripada kasih sayang. Tapi dalam struktur kehidupan akhlak bergaul itu apa? Malam yarham saghirana walam yuwaqqir kabirana laisa minna. Barang siapa yang tidak bisa memberikan kasih sayang, rahmat kepada yang lebih muda atau yang lebih apa? Yang lebih kecil, ya, gitu kan? Yang artinya di bawah strata kita, dan tidak bisa menghormati yang lebih tua. Nah, dalam hal ini suami itu kasih sayangnya, rahmatnya kepada istri. Sementara kalau istri itu yuwakir, menghormati, itu juga bagian dari kasih sayang. Nah, karena itu bentuknya istri kepada suami itu taat. Sebatas taat, tidak berkaitan dengan maksiat kepada Allah.
Sehingga dikatakan seandainya aku boleh memerintahkan sesamanya sujud kepada sesama, maka pertama kali yang aku perintahkan sujud itu siapa? Istri sujud kepada suami. Penghormatan yang tertinggi adalah istri kepada suami, termasuk penghormatan tadi itu tingkatannya taat, tingkatannya bahkan kalau perlu seandainya boleh sujud. Berarti dalam hal ini apa? Termasuk penghormatan melalui kata-kata. Kesopanan santunan tertinggi itu adalah kesopanan istri kepada suami. Tapi kalau sudah dalam berdialog, kira-kira sing suaranya lebih kenceng, bapak apa ibu biasanya? Kalau terjadi perbedaan pendapat, kira-kira sing ngeyel bapak apa ibu biasanya? Halo, bapak ayo ngeyelan ya. Doain Pak. Apa doa ya? Nah kalau seperti itu Pak, maka disarankan bentuk kasih sayang itu ada yang ngalah. Ngalah itu bukan berarti kalah, kan beda Pak. Ngalau, kaiso nek kon dikon kotot-kototan mek wong wedok iku ngalau. Engko nek wis rada reda ngomong sing bener ngono. Balik kasih sayang istri, makanya istri istana surga, tempat ridho ilahi. Maka suami-suami yang ahli surga kasih sayangilah istri, karena disitulah surga. Begitu juga istri solihat tujuannya ridho ilahi. Ridho ilahi ada di mana? Ada di suami. Alhamdulillah. Lah suami paling ridho ketika mendapatkan apa dari istri? Jawaban dewe, bagian daripada kasih sayang. Nah, maka dalam hadis tadi itu, dalam mimpi itu sudah bawa ini makhlukku ini yang bernama Ghazali ini ke dalam surga, karena tadi itu dia melakukan aktivitas kasih sayang kepada makhlukku yang bernama. Sehingga ada juga hadis yang menceritakan seorang perempuan di antaranya dimasukkan surga karena kasih sayang kepada seekor anjing yang sempat dia kehausan, nggak bisa, terus dia mengambilkan itu, terus subhanallah, bisa seperti itu Pak. Sebagaimana nanti ada diceritakan orang itu amalnya banyak sekali tapi nggak bisa masuk surga. Kenapa? Karena dia sempat menyiksa seekor kucing. Kucing dikerangkeng, nggak dikasih makan, sehingga kelaparan, sehingga mati. Ini Pak, pentingnya kasih sayang kepada makhluk Allah, khususnya kepada hadirin yang dirahmati oleh Allah. Bahkan dalam kesempatan yang lain mungkin juga nanti akan muncul di kitab ini, itu begini. Man asbaha, dalam satu, man asbaha, barang siapa yang ketika bangun pagi layanwi zulmata ahadin, sedikit pun tidak ada rencana untuk menganiaya orang lain. Menganiaya itu kan bisa dalam bentuk menipu, bisa mengambil milik orang lain, dan atau mungkin menyakiti atau apa itu. Tidak ada niatan sedikit pun jahat kepada yang lain. Maka ghufira lahu ma jana, Allah itu mengampuni dosa-dosa orang itu. Iya, dosa-dosa tentu yang hubungannya dengan Allah gitu nggih. Dengan tidak ada niat jelek kepada siapapun itu loh Pak, seperti itu. Bentuk daripada kasih sayang itu. Selanjutnya waman asbaha, dan barang siapa yang ketika pagi itu yanwi, sudah ada niat, sudah merencanakan nusratal madlumi, membantu, memberikan pertolongan kepada orang yang teraniaya. Au qadha hajati muslim, atau dia sudah merencanakan nanti itu untuk membantu hajatnya orang muslim, termasuk mungkin qadha itu diundang datang, terus ya niat aku nanti tak datang lah, itu loh Pak. Atau nanti ada teman yang sambatan gini-gini, tapi dia bisa membantu. Kalaupun nggak bisa membantu, dia memberikan solusinya. Ada niat seperti itu. Kanat lahu kahajatin mabruratin, maka dia mendapatkan pahala dari Allah seperti melakukan haji yang mabrur. Itulah subhanallah bentuk kasih sayang
itu nilainya sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala di dalam ajaran Islam seperti itu. Maka kita melalui keterangan ini diajarkan untuk senantiasa menebarkan kasih sayang kepada siapapun, kepada hayawan, ya, kepada manusia khususnya lagi kepada orang-orang yang terdekat dengan kita, termasuk adalah dalam rumah tangga, suami, istri, anak-anak, lalu tetangga, terusnya. Itulah bagian daripada umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menebarkan cinta dan kasih sayang. Demikian sekilas info. Kalau beli roti jangan lupa beli juga kurma. Enak kok. Maksud hati ingin tetap bersama, tapi beli sepatu ke toko bata, namun waktu yang membatasi pertemuan kita. Insya Allah akan bertemu pada waktu dan gelombang yang sama di pemancar Raudhatul Jannah FM, kebun surga. Cukup? Ada jemaah yang ingin sharing atau bertanya bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bertanya tentang ziarah kubur. Enci, monggo. Di mana ziarah kubur yang syar'i. Dan kalau masuk kubur itu rumahnya harus dikawal dengan sandal. Sekian Pak, terima kasih. Iya. Tidak diharuskan orang kalau mau ziarah kubur itu terus sandali dicoplok, apa. Tapi memang nanti ada tempat-tempat tertentu kuburannya itu sudah dilingkupi oleh apa gini, terus nanti di situ itu tempatnya dianggap sudah tidak najis karena untuk duduk, karena apa itu, maka ketika itu kita ikuti prosedur yang ditentukan tempat itu untuk supaya apa itu, supaya sandalnya ditaruh di luar. Itu bagian daripada menjaga kemungkinan supaya tempat itu tidak najis karena dipakai tempat untuk duduk. Nah, tempat duduk pakaian kita kan kadang-kadang pakai sholat. Nah, barangkali seperti itu Pak tujuannya itu. Bukan berarti kita nggak boleh pakai sandal ke dalam area kuburan itu Pak. Gitu nggih? Jadi gitu aja. Kita bukan berarti nggak boleh ke kuburan itu bawa sandal itu. Seperti kita ketika mengantarkan mayat ke kuburan untuk di kubur itu kan, masa kita terus nggak boleh bawa sandal itu kan kenapa? Karena kuburan yang bersifat umum yang bisa siapa saja lalu lalang. Tapi kan ada kuburan tertentu yang sudah diberi tempat seperti kayak makamnya Sunan Ampel itu kan biasanya sudah di situ ada pagernya, taruh sini lalu masuk, karena di situ banyak orang-orang duduk dan biasanya setelah itu nanti kalau zuhur ya sholat. Nah itu kan pakaiannya kan harus suci. Sementara sepatu sandal kemungkinan tadi di luar ngicak ya apa? Nah di situ menjaga itu Pak maksudnya Pak nggih. Ngoten nggih. Insyaallah jelas clear. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Oh, soal keluarga, nggih. Salah satu tujuan untuk keluarga atau menikah itu kan untuk mendapatkan ketenangan. Iya, betul. Tetapi tidak sedikit besar orang-orang yang sudah berkeluarga menikah justru tidak menemukan ketenangan atau kebahagiaan. Kan melihat kalau sebelum menikah ada juga yang yo kalau belum menikah kasih sayangnya luar biasa gitu ya, dunia milik berdua gitu ya. Setelah tidak lama justru bukan mendapatkan ketenangan, bukan mendapatkan kebahagiaan. Nggih. Iya. Saya ini gimana? Kira-kira solusinya? Woi, akeh.
Gak siji ae ta, Pak. Bagaimana sikap seorang istri yang benar ketika mengonangi poligami atau istri lagi. Oh alah. Terima kasih. Iki rong pertanyaan iku sak season apalagi di depan bapak-bapak itu tambah kayang nanti itu. Jadi gini Pak, ada istilah hidayah dalam cinta, ada istilah tersesat dalam cinta. Ya sebetulnya rumah tangga itu kan ladang surga, tapi ada kemungkinan justru malah lembah neraka. Ya mestinya yang diperoleh dalam rumah tangga itu adalah ketenangan, sakinah, tapi malah yang terjadi setelah menikah kok malah kepanasan gitu ya, nggak merasa nyaman itu. Kenapa? Salah satu ajaran Rasulullah Muhammad SAW adalah karena letaknya ketenangan itu kan pertama hubungannya kita sebagai manusia yang lahir itu kan sangat tergantung dengan perilaku pasangan dalam rumah tangga itu. Kebahagiaan suami sangat ditentukan oleh perilakunya istri, sikap istri. Ketenangan istri juga sangat ditentukan oleh perilaku dan sikapnya suami. Wa ashiru, perlakukan dengan ma'ruf, itu di situ Pak sumber ketenangan itu. Tapi untuk orang bisa berlaku dengan ma'ruf itu apa modalnya? Akhlak Pak. Maka apa nanti yang akan melestarikan cinta itu? Akhlak masing-masing pasangan suami istri. Fadfar bidatiddin. Maka kau ingin menuju supaya tenang itu, utamakan, prioritaskan pilihan pertama itu adalah faktor akhlak, bukan fisik Pak. Nah kita sementara kadang-kadang itu menikah memilih sesuatu itu kan fokusnya itu fisik Pak, memilih pasangan itu. Pokoknya ini bojoku wayu, swarga isan. Kenapa? Kalau perkara akhlaknya gak bedah kan bisa dibenahi nanti itu. Perkara gak bisa ngaji kan bisa diajarin ngaji. Kalau perlu dengan sampai tiduran ngaji, bayangan sampean. Gak semudah itu noto hati itu. Iya Pak, ada itu kadang-kadang ada guru, ustadz guru ngaji telepon saya, Ustadz saya ini lo gimana, memintarkan banyak orang tapi saya nggak bisa membuat istri saya ngaji. Lo gimana? Karena dulu istri saya itu santri saya ngaji saya. Lalu ketika sudah mulai dewasa saya menikahinya, pikiran saya nanti kalau jadi istri gampang ngajinya nanti itu sambil di kamar apa itu. Ternyata setelah jadi istri beda sifatnya Ustadz. Kalau jadi waktu saya jadi ustadznya dia itu kepada saya itu enji Ustadz, enji. Barang tadi bojo matamu kon. Nah disitulah akhlak Pak. Oke, jadi itu tak. Kalau sudah begitu apa? Akhlak itu diutamakan, sehingga di situ kalau kita kok nggak merasakan seperti itu, istighfar kita kepada Allah. Mungkin dalam hal memilih kita pernah melupakan Allah, nggak pertimbangan tadi itu. Kira-kira menurut Allah ya Allah, kenapa? Karena semata-mata nafsu mungkin waktu itu. Pokoknya ini cocok. Hati-hati kan. Yang kedua Pak, ketenangan juga terkait dengan seberapa suami mensyukuri istri dan seberapa istri mensyukuri suami. Seberapa suami mensabarkan atas kekurangan istri, seberapa istri mensabarkan kekurangan suami. Nah itu nanti temanya jalan surga untuk suami istri. Ngono temanya dewe Pak. Wis ngono ae ya. Sing agak istighfar. Terus yang persoalan yang kedua tadi apa itu? Menemui poligami. Iki perlu dibahas iki. Yang ditanyakan sikap istri apa sikap suami? Sikapnya istri. Kok gak bukan suaminya? Bagaimana Pak sikap seorang suami ketika poligami ketahuan istri? Apa? Dibunuh istrinya ngono ta? Allah. Loh ini nggak bisa Pak dibahas beberapa menit ini Pak. Oke ya, yang jelas pernah kasus itu ada seorang pegawai puskesmas yang ada di Waru Pak, tapi nggak di sini Pak. Dinasnya di Waru Pak. Kan pendengar saya di radio Iqbal Victor, biasa saya kan ngaji Katrisnan itu Pak. Saya waktu itu kantornya saya waktu itu masih di pusat pengembangan pengabdian masyarakat. Konsultasi Ustadz saya bisa ya karena waktu saya hanya ketika sudah siang itu di kantor. Monggo di kantor, temu di kantor. Lah curhat di situ, Ustadz saya ini gimana ya solusinya Ustadz ya. Kenapa?
ternyata suami saya ketahuan telah menikah lagi. Sudah berjalan, ya sudah hampir 1 tahun Ustadz, tapi baru ketahuan beberapa bulan yang lalu. Rasanya hati medodok Ustadz. Halo, memang dulu sempat ketika umroh bersama, umroh bersama itu sempat juga ketahuan ketika dia kejeding, lalu HP-nya ketinggalan di atas kasur, terus di situ ada WA datang, saya baca, saya buka, ternyata Papa sedang apa sekarang, Papi sedang apa, tapi itu dari perempuan lain. Wah, langsung Pak, wape dibuanting, wus lanang dianu, terus sing lanang, Mi, Bu, ini di Mekah loh Bu, hati-hati Bu. Akhirnya diredam itu. Sudah saya janji nggak akan menemui lagi. Setelah saya pikir saya percaya Ustaz, ternyata beberapa bulan kemudian ia sudah dinikahi Ustaz. Terus gimana sikap saya ini Ustaz? Apa minta cerai atau gimana? Begitu. Rasanya terbakar ini. Bu, ngapunten Bu. Selama sekitar sudah hampir setengah tahun suami jenengan menikah lagi dengan perempuan tadi itu, apa yang jenengan rasakan beda perlakuan suami? Sebetulnya ya nggak ada yang beda Ustaz, ya selama ini tetap pulang, belanja ya tetap. Kebetulan juga saya sebetulnya nggak terlalu butuh belanja suami, ya karena kalau dikasih saya terima, kalau nggak aku ya sudah punya penghasilan. Nggak ada yang kurang ya Ustaz itu. Terus selama ini jenengan gimana dalam memberikan pelayanan kepada suami? Yaitu Ustaz, saya sering nolak, alasannya saya capek, gini-gini itu. Capek gitu. Nah, mungkin salah satunya seperti itu Bu, yang memicu suami jenengan itu. Iya Ustadz, memang pernah ketika saya lagi itu dengannya itu alasannya itu, lah iya Bu, sampai niku bolak-balik nolak ya kuai. Lah iki kebetulan saya itu akhirnya ya supaya saya nggak berbuat zina, ya saya nikah sama dia, dan saya sudah pertimbangkan kok dia pun nggak nuntut lebih dari itu. Kenapa? Karena dia sudah punya urus sendiri, sudah punya rumah sendiri, dan dia pun tidak mengharapkan belanja dari saya karena dia sudah mandiri, dan kebetulan juga tidak menuntut saya harus tidur di rumahnya. Maka ya saya cukup ketemu, habis itu saya tetap kesini. Itu aja Bu, mulanya sama nojo medit-medit lah aku Bu. Terus solusinya gimana gini? Yes Bu, kalaupun sekiranya selama ini juga nggak ada yang dikurangi kepada jenengan ininya itu, ya sudah dijalani aja Bu. Bagian itu barangkali jenengan termasuk mengikuti istri Rasulullah, pahalanya besar sampean. Gitu ya Ustaz. Daripada sampean nanti cerai belum tentu juga ketemu dengan suami. Ini kan dia tadi itu sudah pertimbangan, daripada aku berbuat dosa loh B, aku yo gak apa-apa, saya menolak aku gak apa-apa, aku yo gak ingin menceraikan, tapi aku yo kepingin ya apa aku normal lah ya. Tapi dia juga nggak nuntut apapun dari saya harus tidur di rumahnya kok di. Ya apa? Ya wis jalan aja, bismillah ngono. Sampeyan coba ngono Bu, Pak, nang bojo sampean. Oh, tapi kalau enggak hati-hati. Saya punya kasus itu kawan, dia pembimbing haji. Nah, pas haji, pembimbing haji, terus apa? Di situ pas membimbing haji itu ono rondo sing rodok sering curhat gitu loh. Ternyata kebetulan rondo itu juga dengan keluarganya, dengan apa itu? Dengan ayahnya apa itu. Ternyata setelah prosesi haji selesai, dia menikahinya. Janda tadi dulu kan melimpahkan kasih sayang katanya gitu. Apa itu? Berbagi kasih sayang ngono ya alasannya. Salah satu keluarga daripada istrinya yang di rumah itu tahu, lapor. Ternyata bojo sampeyan niku rabi maneh mbek wong wedok nduk kene waktu hajian niku. Sindok omah. Jadi pas pulang Pak, gak dijemput. Pas pulang sampai di rumah sampai gak dijemput, rumahnya dikunci. Pakaian-pakaiannya sudah masukkan koper, bawa sampai cari tempat yang lain, jangan masuk ke rumah sini. Kebetulan dia punya pondok kecil Pak, akhirnya tidurnya di kamar pondok Pak. Di ultimatum Pak, nek sampai teruskan menikah itu, silahkan zaman keluar dari rumah ini, karena rumah ini yang bangun orang tua saya. Enak mertua indah dan permai Pak.
Tapi kalau sampean mau berlanjut di rumah ini dan di pondok ini, silakan sana ceraikan dengan yang baik. Akhirnya dipertimbangkan, Pak. Dicerai, Pak, yang baru tadi itu, Pak. Ayo coba ngono, Pak. Dan sampai sekarang alhamdulillah, bahkan sekarang orangnya sudah profesor, Pak. Aku gak nyebut merek loh, Pak, ya. Ya gitulah, coba-coba, Pak. Tapi ternyata nggak berhasil. Tapi ada yang coba-coba berhasil, alhamdulillah. Kayak siapa itu ceritanya Rafadil itu yang di Jember. Rafadil itu yang viral itu loh, Pak. Istrinya 3 yang cantik-cantik itu loh, Pak. Bayang nongunu ya. Saya ketemu langsung itu pas saya pembinaan wisuda di Jember itu. Rafadil, istri zaman kan 3. Itu tipnya dulu menikah itu minta izin dulu apa gimana? Oh enggak, saya nggak minta izin dulu, nggak diizini kalau minta izin dulu itu. Tapi saya menikah dulu secara diam-diam, ya. Terus habis itu saya wirid doa untuk bagaimana meluluhkan hatinya itu. 3 bulan berikutnya baru saya sampaikan. Ya sempat awalnya marah, tapi ya tetap dia akhirnya bisa menerima. Rukun. Lah sempat pernah dimarahi sama istri. Pernah saya ini kepala saya dijambak sama istri saya kok waktu marah itu. Ya pernah dijambak juga ya. Terus istri zaman 3 gitu itu ya bisa semuanya dalam sehari. Bisa Ustaz, saya punya ramuan khusus kok. Ustaz mau tak? Jadi ndak, aku kuat aku kudu. Sampai coba ngono ya nek wani nggih. Ayo terus no. Nek kata cel tak pedet ngono. Nah, wis mikir Pak ya. Wis. Oke, jadi yang jelas ini ada tema tersendiri nanti itu kalau bicara tentang apa itu? Tentang persoalan-persoalan rumah tangga. Kita fokusnya di sini dulu, tapi juga memang itu hubungannya dengan akhlak, ya tidak apa-apa kita jawab, Pak. Nggih. Mudah-mudahan kajian kita senantiasa manfaat diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah hamdan yuwafi wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad alhamdulillahil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.